Assalamualaikum Sohib Sehat ala Nabi. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan dalam menunaikan ibadah puasa. Meski tren kasus positif di Indonesia semakin menurun, namun Sohib Sehat jangan sampai kendor menjalankan 5M-nya. Wabah corona memang periode yang sangat berat bagi kita semua. Namun, betapapun beratnya cobaan yang kita jalani, selalu terselip hikmah yang bisa kita petik. Misalnya, gerakan hidup sehat dan kembali ke alam. Ya, seperti bersepeda, berkebun, hingga hobi ikan hias. Nah, salah satu ikan hias yang paling banyak peminatnya selama pandemi ini adalah ikan cupang. Warnanya yang cantik dan perawatannya yang mudah adalah alasan utama banyak orang memelihara ikan hias yang satu ini. Sohib Sehat, memperhatikan ikan berenang di akuarium dengan warna yang beragam dapat membuat tubuh kita semakin rileks. Hal ini sangat berguna untuk menurunkan tingkat kecemasan dan membuat pikiran jadi lebih jernih. Dalam Islam, hobi memelihara ikan memang tidak disebut di dalam Al-Quran maupun diriwayatkan dalam hadis. Namun Rasulullah SAW diketahui pernah memelihara unta dan juga kuda. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Islam tidak melarang umatnya untuk memelihara binatang termasuk ikan hias selama kebutuhan makan dan tempat hidupnya terpenuhi. Terapi dengan ikan hias, kalau saya mengatakan ini tidak hanya sekedar hobi, tapi juga dalam bidang kesehatan sangat membantu. Orang melakukan hobi biasa yang dapat oleh dirinya adalah ketenangan. Nah, ketenangan, kenyamanan ini akan membantu dirinya itu untuk hidup sehat atau optimis untuk kehidupannya ke depannya. Nah, ini untuk hobi. Nah, untuk ikan hias sendiri ini bisa kaitannya dengan terapi warna. Ya, terapi warna. Ya, contoh misalnya ada warna merah. Ya, warna merah pada ikan. Misalnya di sini ada ikan lohan, ya ada ikan. Nah, warna merah pada ikan lohan. Nah, itu warna merah itu satu untuk menguatkan, bisa jadi untuk fungsi jantungnya. Ya, untuk mengatasi mual. Nah, ini bisa terjadi. Nah, artinya terapi warna, makanya Allah menciptakan makhluknya itu beraneka ragam warna. Ya, jadi tidak hanya satu warna. Nah, ini menandakan bahwa ikan hias ya atau hobi kita, nah ini juga bisa untuk kesehatan kita. Sohib Sehat, selain untuk hobi, beberapa jenis ikan juga bisa dimanfaatkan sebagai hewan terapi. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan gararufa dan juga ikan nilem mangut. Tinggal masukkan kaki kita ke dalam kolam dan ikan-ikan kecil ini akan berkerumun di sekitar kaki kita. Ikan gararufa sendiri merupakan ikan tidak bergigi yang asalnya dari Timur Tengah. Gigitan dari ikan-ikan ini dipercaya bisa menghilangkan sel-sel kulit mati dan jamur yang ada di kaki kita. Selain itu, hilangnya sel kulit mati bisa merangsang pertumbuhan kulit baru, sehingga kulit lebih halus dan juga cerah. Subhanallah. Sohib Sehat, terapi ikan juga bisa melebarkan peredaran darah terutama di bagian kaki, sehingga aliran darah bisa menjadi lebih lancar. Dengan berbagai manfaat yang dimiliki ikan ini, tak heran ya jika ikan gararufa dijuluki sebagai ikan dokter. Masya Allah. Sohib Sehat, tren terapi ikan ini lumayan diminati oleh banyak kalangan. Jika Sohib Sehat tertarik untuk mencoba terapi ikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pastikan tempat terapi ikan rutin dibersihkan airnya secara berkala. Karena jika airnya tidak pernah dibersihkan, justru bisa menjadi sumber penularan bakteri. Selain itu, jangan melakukan terapi ikan jika kaki kita sedang luka atau berdarah karena bisa menimbulkan infeksi baru. Terapi ikan tersebut biasanya kan dia akan memakan jamur-jamur di permukaan kulit kita. Nah, sedangkan kita nanti akan bergantian. Ya, dia akan bergantian, airnya juga sudah terkontaminasi, kita gantian. Nah, akhirnya ini hanya penularan penyakit, kecuali kita hanya untuk di rumah kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Nah, kalau di tempat-tempat terbuka, ini kan untuk umum. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau dikatakan apakah itu bisa untuk terapi, nah ini belum ada memang riset yang memastikan bahwa itu efektif untuk terapi. Karena memang dia hanya menyentuh permukaan kulit dan kecil sekali tekanannya. Tapi untuk kebersihan kulit bisa jadi iya, karena jamur-jamur kulit itu dimakan oleh ikan tersebut. Gimana Sohib Sehat? Masih tertarik mencoba terapi ikan? Sohib Sehat ala Nabi,
Selain ikan, lebah juga salah satu hewan yang biasa dimanfaatkan sebagai sarana terapi. Lebah dan madunya sama-sama bermanfaat. Madu lebah bahkan seringkali disebut sebagai obat dari segala penyakit. Maka sebenarnya madu itu adalah saripatinya manusia. Buktinya apa? Baca penelitiannya tentang kandungan madu. Ada asam amino esensialnya segala macam, banyak sekali lah yang dibutuhkan memang oleh manusia, ya. Sebagai caranya, kalau bahasa itu spare part lah, spare part. Kayak misalkan kita punya motor, ada bensinnya, ya. Madu itu ada glukosanya, ada fruktosanya segala macam, ya. Ada olinya segala macam. Itu komplit semua, ya. Ada pada madu. Maka olahan dari madu tentu membawa manfaat yang baik juga bagi kesehatan ya sobat. Nah, madu bisa dikonsumsi langsung atau dibubuhkan pada makanan seperti ini juga enak. Larva lebah bisa juga dimanfaatkan sebagai botok sohib. Pertama, sarang lebah dikukus agar lilinnya meleleh. Lalu diambil larvanya dan dimasak dengan bumbu racikan sesuai selera. Jika sudah tercampur rata, bungkus dengan daun pisang. Aromanya jadi lebih khas karena daun pisang punya senyawa polifenol. Tidak hanya bersifat antioksidan, tetapi bisa juga sebagai penambah rasa sedap pada makanan. Nah, Sohib Sehat ala Nabi, lebah juga bisa digunakan sebagai sarana terapi. Ya, binatang yang satu ini sungguh luar biasa, Sohib. Semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Jangan kemana-mana dulu ya Sohib Sehat, setelah ini ada terapi unik yang bermanfaat dalam mengobati nyeri sendi. Tetap di Sehat ala Nabi.